10 tahun lagi dari tahun sekarang. Katakan sama sebelahnya, 10 tahun lagi. Dari sekarang. Indonesia dikuasai Cina. Ekonominya. Yang berhubungan dengan apa? Pertama, Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan penting yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni di bulan April ini ya. Di bulan April ini, beliau memberikan pesan-pesan kepada kita semua yang kiranya bisa kita terima dengan baik, kita cerna dengan baik. Salah satu di antaranya ada katanya, Bapak Dotoni ini berbicara katanya 10 tahun ke depan Indonesia bakal dikuasai Cina. Benar atau enggak ya? Betul atau tidak ya? Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan detailnya seperti apa, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kami juga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Bapa kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang sering kali berbuat dosa, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan. Haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman atau pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Bapak Dotoni atau Pastor Dotoni, di sini saya akan sharingkan beberapa ayat untuk kalian semua yang kiranya mungkin bisa menguatkan keimanan kita lebih dalam, lebih kuat lagi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang akan diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39 di sini akan saya sharingkan untuk kalian semua, akan saya bacakan untuk kalian tentang keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau dulu ada lagu ya, di sekolah minggu itu lagu ketika kita kecil ya. Bunyinya sama seperti jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nah, salah kali. Itulah pokoknya tentang itulah ya. Kemudian yang kedua, ia tidak menyayangkan anak-anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin ya. Jadi ini tentang keyakinan iman. Seberapa besar keyakinan iman kalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tentunya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat dan tentunya menjadi berkat untuk orang banyak. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja mendengarkan pesan penting, firman dan pesan penting yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan.
Bebaskan kami dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja laut kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang doa dalam nama Yesus dan demi nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Dan demi nama Tuhan Yesus. Nah, ada orang tanya sama saya, kenapa Pak Daud? Ada orang usir setan, tidak keluar-keluar. Karena salah ucap. Nah, nanti hari ini kita bahas apa bedanya dalam nama Yesus dan demi nama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Roma pasal yang ke-10. Ayat 8 sampai dengan ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-10, ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil saya genap. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa percaya dia tidak apa saudara? Dipermalukan. Dikatakan dengan hati percaya. Apa saudara? Dibenarkan. Dan mulut mengaku diselamatkan. Nah saudara, apa doa di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus? Apa bedanya? Ada. Demi nama Yesus adalah doa untuk perang. Apa saudara? Doa untuk apa saudara? Perang. Untuk mengusir setan. Maka Alkitab berkata, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Tapi doa permohonan, doa untuk minta pada Tuhan, minta lawatan Tuhan, kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan, itu di dalam nama Yesus. Artinya dalam kehendak Tuhan. Ini semua, dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam pelindungan Tuhan. Dalam benteng Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah kalau doa makan demi nama Yesus, itu perang sama nasi. Harusnya apa? Berkati makanan, minuman ini, sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ngusir setan dalam nama Yesus, setannya yang bingung. Masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam kehendak Tuhan. Beda. Maka dalam Alkitab berkata Injil Yohanes, mintalah di dalam namaku. Artinya itu permohonan. Permintaan, kekuatan, perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali saya itu ada seorang teman, dia ngomong saya, Pak Daud. Dia dekat dengan seorang jenderal bintang 4 gitu. Pak Daud dulu kan punya ilmu menghilang. Maksud ilmu hilang semua. Ya, repotnya itu kalau orang masih menganggap kita sakti, itu yang susah, Dada. Saya ngomong, ilmu saya udah hilang. Ya memang dulu saya punya ilmu menghilang. Kalau itu menghilang gimana? Orang tidak bisa lihat kita lihat mereka. Oh gitu Pak Daud, oh iya. Bener Dada. Suatu kali saya ditelepon. Waktu itu saya mau khotbah di tempatnya Michael ini. Di mana Michael ya? Sini ya? Di sini. Waktu mau khotbah di gereja sini, malamnya ditelepon. Sama Pas Pampres waktu itu. Dari istana adalah. Pak Daud, ini dapat perintah kode sandi ini nih. Pak Daud diminta untuk segera cabut berangkat ke Jakarta. Ada apa? Jenderal berpesan, kalau Pak Daud tidak mendampingi dia tidak berangkat. Dia minta Pak Daud harus mendampingi dia. Untuk apa? Pengamanan PAM VVIP, pengaman elit. Yaudah, oke. Saya ngomong ke Michael, Mike, aku udah jadi khotbah, kami khotbah. Berangkat langsung dari Surabaya ke Jakarta. Nah itu dari BIN beritahu, Badan Intelijen Negara beritahu, posisi bagaimana? Peta perjalanan gini-gini. Dikepung. Ini demo semua Pak. Wah, jenderal di demo ya? Oh iya gini nih. Teman saya yang di samping ngomong, Pak Daud kan dulu punya ilmu menghilang. Bisa enggak menghilangkan? Wah ini yang susah. Kalau dianggap sakti.
Saya ngomong, aduh gimana ini ya. Tapi saya masih ingat, kalau setan bisa melakukan, apalagi Tuhan. Ada satu hal, saya masih ingat kata-kata guru saya. Senjata yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi di dalam dirimu. Selama engkau punya keyakinan, engkau punya harapan, itulah senjata terkuat. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan pasti selamatkan hidup saya. Dan Tuhan tidak permalukan. Saya ngomong sama jenderal siapin pesawat jet di sini. Oke, terus tapi tidak boleh ada yang tahu jenderal datang. Oke, siap gini. Daud, sekarang kuncinya kamu. Kamu kan rajanya setan, itu adalah. Nah, wah, kamu kan rajanya setan. Wah, bisa melakukan keajaiban. Nah. Ini dikepung semua. Nah, dari BIN beritahu, dari Badan Intelijen Sandi Negara beritahu semua. Berangkat atau tidak, sekarang tergantung kamu. Kamu adalah elang, terbang, melihat posisi. Kemampuan melihat masa depan. Saya percaya kamu bisa punya kemampuan melihat masa depan. Supranatural. Baik. Jenderal percaya sama saya? Percaya. Jam 1:30, berangkat. Saya bahasa roh, saya sampai ke Halim, beritahu dari intelijen, Badan Intelijen beritahu, Pak Daud, posisi dikepung, pendemo udah demo di depan dan jenderal di demo. Oke, tugasmu adalah meloloskan. Udah, tenang aja. Itu sampai Halim, saya doa gini, ingat, jangan sampai keliru ngomong. Ini saya semua. Dalam nama Yesus. Ini saya semua. Dalam nama Yesus. Aku percaya kekuatan Tuhan. Dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan. Yesus. Ingat, bukan ngusir setan ini, Dara. Bukan apa, Dara? Bukan ngusir apa? Tapi meminta apa? Kuasa. Aku mohon kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku dan kehendak Tuhan yang jadi dalamku. Di dalam nama Yesus, butakan mata mereka. Jalan, langsung jalan. Jalan di samping mereka, tidak kelihatan dah. Sampai pesawat, Halim, bless. Jet, des, pramugari, siap, semua, hormat semua, masuk. Sang teman saya ngomong gini, Daud, kau masih punya ilmu menghilang ya? Saya ngomong, tenang aja. Apa yang saya rasakan waktu itu? Waktu saya doa, demi nama Yesus, butakan mata mereka. Itu kan di mobil, Dara. Ada suatu aliran listrik mengalir dalam tubuh saya. Kelihatan semua ada. Jalan, Dara. Ingat, Dara. Kalau perang harus apa? Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau minta permohonan dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali itu perang Sampit. Perang Dayak Madura. Bunuh-bunuhan di situ. Perang Madura dilindungi sama Brimob apa. Tiba-tiba kepala hilang semua. Itu kejadian Sampit. Merajalela sampai ada di Palangkaraya. Palangkaraya itu Pansus Dayak sudah untuk siap perang melawan Madura. Saudara, tapi saya malah diundang KKR. Orang bunuh-bunuhan saya ikut malah jadi pembicara KKR. Waduh, karena mereka makanya saudara, orang yang anggap sakti itu yang susah. Saudara. Mereka ngomong, Pak Dekon tukang santet pasti sakti gitu saudara. Waduh, ini repot saudara. Begitu saya sampai, judulnya apa? Mantan dukun santet. Otomatis yang orang-orang Dayak ini, yang sudah bawa mando-mando ini ngelihat dukun santet nih. Gitu. Mereka tuh waktu ngejar Madura berhenti dulu ikut KKR. Waduh, ikut KKR gara-gara itu. Dan waktu itu asap tebel. Kan ada kebakaran, asap tebel. Jadi saya khotbah di atas asap. Wah, seminar.
Ingat saudara, sebelum doa ngusir setan, doa peperangan, harus ada namanya doa perlindungan. Apa saudara? Nah, doa perlindungan itu beda saudara. Doanya gini saudara. Aku percaya dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, dan dalam kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Dalam nama Yesus, aku dalam perlindungan-Mu. Saya doa seperti itu. Itu namanya doa jelas, jangan kalau sudah ngusir setan, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya bingung, aku masuk rencana Tuhan berarti ini. Bingung. Jelas saudara? Arti dalam itu dalam kehendak. Dalam kuasa, dalam pelindungan, dalam kuasa yang mengalir. Beda. Kalau ngusir setan itu demi nama Tuhan Yesus. Ingat dalam kitab Hakim-Hakim, pedang demi nama Tuhan, demi Gideon. Kan kalau orang perang melawan negara lain, bukan ngomong, dalam negara kita, ya perang dewi-dewi di dalam saudara. Jelas saudara? Harus ngomong apa? Demi. Apa saudara? Apa saudara? Demi. Demi negara kita. Saya berperang gitu saudara. Bukan berkata di dalam negara kita. Ya pemberontakan di dalam, betul saudara? Beda saudara. Jadi saudara harus membedakan antara doa dalam dan apa saudara? Demi. Waktu itu saya doa dalam kuasa Yesus Kristus, dalam kekuatan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam benteng Tuhan, dalam kuasa darah Yesus. Membenteng hidupku di dalam nama Yesus. Tiba-tiba kepala Pansus Dayak itu di Palangkaraya ada. Makanya saya selama ini kalau saya khotbah di daerah Kalimantan pasti penuh semua. Karena apa? Karena dulu leluhur mereka ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, itu tahu siapa saya dan pernah berhadapan dengan saya. Mandonya tiba-tiba terbang gini. Itu di asap itu terbang gini. Dan orang bisa ngelihat. Mando terbang itu memang ada. Terbang gini. Itu Brimob menjaga aja, kepala hilang langsung putus. Mandonya terbang gini, deng. Nah, waktu mandonya terbang gini, ingat, jangan keliru ngomong doa, betul? Betul? Ini bukan dalam, tapi saudara, demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk, roh gelap, keluar, demi nama Tuhan Yesus. Mandonya jatuh di depan banyak orang. Jatuh banyak orang. Itu langsung anggotanya semua, berdiri semua Mbak Mando gini. Wah, dalam hati saya, tamatlah hidup saya. Satu orang langsung banyak segitu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu kepalanya kalah, jatuh mandonya, mereka datang, Pak saya mau bertobat. Gitu saudara. Saya doa ini lemes. Itu waktu saya masih muda dulu, waktu itu saya belum menikah. Saudara. Kenapa? Dalam hati, wah tamatlah saya itu ya. Kenapa? Mereka berdiri semua. Kepalanya kalah, akhirnya saya tahu, waduh ini dia kalah, ini mau ngeroyok. Gitu saudara. Nah waktu Mbak Mando semua berdiri gini semua, langsung minta doa. Terusan saya ngomong, apa permintaan Pak Daud untuk kami laksanakan? Saya minta jangan ada perang lagi, pertempuran di sini. Damai. Sampai sekarang Palangkaraya damai. Hanya cukup mengalahkan satu orang aja. Nah, tapi waktu itu saya berpikir, waduh, ini bangkit semua, berdiri orang Dayak semua adalah. Mando panah. Wah, jadi bergedel kan itu ya. Kalau untuk minyak saudara, doanya gimana? Dalam nama, ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau perjamuan kudus, Michael perjamuan kudus, berkati anggur ini menjadi darah Yesus, kuasa Yesus bekerja menjadi tubuh dan darah Tuhan. Itu apa? Dalam nama Yesus. Jangan keliru. Karena apa? Dalam kuasa
dalam hadirat, dalam kekuatan. Apa saudara? Dalam apa saudara? Dalam apa? Dalam kekuatan, dalam otoritas, dalam kuasa nama Yesus. Nah, ingat, ini kelihatan sepele, tapi menentukan. Misalnya gini, sudah menerima, sama akan menerima, beda enggak? Beda. Kalau akan baru gini, nah akan. Nah kapan ngasihnya, betul enggak? Betul? Hanya akan dan sudah. Beda. Betul? Betul? Dalam, beda. Demi, beda. Jadi sudah ngusir setan, apa saudara? Demi. Nah kalau doa untuk suami supaya bertobat, jangan ngomong gini, demi nama Yesus kamu bertobat, itu perang. Doanya apa? Tuhan Yesus, aku percaya kuasamu mengalir, otoritasmu menjamah suamiku bertobat dalam nama Yesus. Ini semua dalam nama Yesus. Artinya apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam jamahan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Nah, kalau suami kena setan gimana? Ya itu baru demi nama Yesus, saudara. Beda lagi. Jadi saudara hari ini harus paham antara doa dalam dan apa saudara? Nah kalau doa makan apa saudara? Berkati makanan ini minuman Tuhan, sucikan makanan ini, jadi kesan untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berdoa gini, berkati makanan suci ini demi nama Yesus. Itu nengking dah. Beda. Kelihatannya sederhana, tapi menentukan. Apa saudara? Nah waktu saya diminta waktu sama almarhum Ibu Ani doa untuk minyak urapan untuk rumah di Cikia sama mobil-mobil, saya doa. Loh Pak Daud kok berani nyebut nama kenapa? Wong saya sering lakukan. Kan saya pelakunya. Dan saya kan ada saksi hidup semua. Bukan katanya orang, memang saya dulu tugasnya di sana. Dan saya doanya apa? Sucikan minyak ini, berkati minyak ini, kekuatan Elohim, kuasa nama Yesus, sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam otoritas, kehendak, kuasa nama Yesus. Setelah itu baru diolesi minyak setiap mobil pengawalan presiden. Demi nama Tuhan Yesus. Jadi saya dulu sering ngolesi mobil-mobil pengawalan presiden. Kenapa? Dan kalau saya doa, beliau itu paling suka kalau saya bahasa roh. Wah, dikira mantra. Almarhum Edi Wibowo, saya doa, Tuhan Yesus berkati gini.
Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.